Sebagai Menteri SDM, sebagai pembantu Presiden, harus optimis. Kalau ada masalah harus kita selesaikan. Apakah kita butuhkan WFH? Tetapi menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM itu juga penting. Di samping memang kita menghemat impor, itu juga menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Saya meminta teman-teman media jangan menjadikan negara lain menjadi referensi. Ya, negara kita punya baseline aturannya berbeda dengan negara yang di luar itu. Kita ada dua jenis BBM. Satu adalah BBM yang disubsidi oleh negara, satu adalah BBM yang harga pasar. Saya ingin mengatakan bahwa tidak akan ada sampai selesai hari raya, sampai mudah-mudahan kita doakan seterusnya, subsidi BBM tetap masih di dalam kendali pemerintah. Pemerintah punya rasa perhatian besar terhadap kondisi masyarakat. Kita juga tidak ingin semua beban itu diserahkan kepada rakyat. Jadi insya Allah kita tidak akan pakai pola-pola seperti negara lain yang kita juga tahu bahwa kebutuhan rakyat apa itu negara hadir. Pak, untuk BBM swasta Pak, ini beberapa udah kosong lagi Pak. Kalau misalnya yang kuning orange itu kan udah dari lama kosong, tapi yang hijau juga udah mulai kosong kemarin, itu gimana? Apa BBM siapa? Swasta siapa sih? Sel dan BP Pak. BP nggak ada kok. Silakan B2B. Kita gini loh. Saya tidak bicara orang per orang ya. Negara itu hadir bukan mengurus satu kelompok. Negara itu hadir untuk mengurus semuanya. Bagi kelompok-kelompok yang pingin untuk tetap survive dan punya stok, ya silakan berkolaborasi dengan badan-badan usaha lain. Ya, itu. Pak, dari yang Pertamina itu kan tadi Bapak bilang cuma boleh, yang nggak boleh keluar itu dari Irak sama dari Israel sama Amerika. Nah, yang dua kapal Pertamina itu kondisinya seperti dalam negosiasi sekarang. Kan ini kan antrikan panjang. Ini dalam negosiasi. Ya, kasih kami waktu ya. Masih negosiasi. Hah? Nanti setelah Maret kita pikirkan lagi. Kita ini kan bukan Tuhan yang bisa memprediksi semua kenyataan yang ada di sana. Yang penting kita bisa melakukan perencanaan yang baik, jangka pendek, menengah, panjang, ya. Sudah. Strateginya setelah Maret pun sudah kita lakukan. Bagi yang penting adalah kita stok semuanya harus ada supaya tidak ada kelangkaan di Indonesia. Baik LPG, bensin maupun solar. Itu yang paling penting. Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Tetap akan hadir. Berapa harga subsidinya itu kita lihat perkembangan politik. Tapi kalau dengan harga insya Allah kalau $100 rata-rata sekarang kan $70. Kalau masih $100 itu insya Allah masih dalam koridor APBN. Masih bisa kita exercise. Tapi ini masih dalam pembahasan. Ya, saya sebagai Menteri SDM, sebagai pembantu Presiden harus optimis. Kalau ada masalah harus kita selesaikan. Tugas pemerintah, tugas pemimpin itu menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah. Masalah rakyat adalah tanggung jawab utamanya pemerintah dan rakyat sendiri. Kita sama-sama menyelesaikan. Pak Bahlil, Rusia sama Venezuela jadi salah satu opsi nanti buat pembelian BBM selain dari US buat nanti. Semua negara ada kemungkinan. Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana barang ada. Yang kedua harganya kompetitif. Itu yang paling penting. Hah? Ya kenapa tidak? Oh Amerika aja sekarang sudah membuka untuk Rusia kok. Brunei kemarin Pak? Oh kemarin kita di Brunei dengan wakil Perdana Menterinya kita melakukan komunikasi bilateral. Transfer teknologi, kemudian saling mereka juga mau belajar ke Indonesia. Kita juga mengatakan kalau mereka mempunyai gas C3, C4 untuk bahan baku LPG, bisa kita ambil punya mereka juga atau kita bangun industri LPG di sana untuk optekernya di Indonesia. Masuk bro. Ya kemungkinan semua ada. Ya.
Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.